Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini saya mau ajak jalan-jalan ke lokasi Kampung Naga yang berada di Tasikmalaya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share ya, supaya channel ini bisa lebih maju lagi. Kampung Naga ini terletak di Desa Naglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kampung ini berada di sebuah lembah, tepatnya berada di pinggir Sungai Ciwulan, yang aliran airnya berasal dari Gunung Cikuray. Kampung Naga ini tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Jarak tempuh dari Garut menuju kampung ini adalah 26 km dan jarak tempuh dari Tasikmalaya menuju kampung ini kurang lebih adalah 30 km. Jadi, kalau dari arah Garut, maka kampung ini akan berada di sebelah kiri kita, tapi jika dari arah Tasikmalaya, maka kampung ini akan berada di sebelah kanan kita. Pemukiman Kampung Naga ini berada di atas lahan seluas 1,5 hektar. Dan untuk mencapainya, wisatawan harus menuruni tangga berjumlah lebih dari 400 buah. Seperti ini tangga yang terlihat ya, dari batu alam tapi sudah cukup rapi, dan bagi pejalan kaki juga sudah cukup aman untuk menaiki ataupun menuruninya ya. Dari atas ketinggian ini sudah terlihat sekumpulan bangunan dengan atap yang berwarna seragam. Di sanalah Kampung Naga itu berada. Pemukiman ini diapit oleh area hutan yang masih alami. Di sisi utara dan selatan terdapat hamparan sawah yang berbentuk terasering, dan di sisi timur dibatasi oleh aliran sungai namanya Sungai Ciwulan, di mana aliran sungai itu berasal dari Gunung Cikuray. Salah satu mata pencaharian sebagian besar warga Kampung Naga ini adalah bercocok tanam. Kita lihat hamparan sawah yang begitu hijau yang berbentuk terasering, dan juga terlihat ada air terjun kecil di sana. Nah, kita sudah sampai di Kampung Naga. Kita bisa lihat bentuk-bentuk bangunannya semuanya seragam. Seperti yang sudah kita lihat dari atas tadi ya, bentuk gentingnya, bentuk atapnya tuh sama. Bahkan arah hadap rumahnya pun sama. Nah, di depan kita ini adalah tempat untuk menumbuk padi. Jadi jika mereka sudah panen, maka mereka akan menumbuk padinya di sini. Mereka melakukannya masih dengan cara tradisional. Nah, kita sudah sampai di dalam kawasan Kampung Naga ya. Di dalam kampung ini, bangunan yang ada berjumlah 111 buah, terdiri dari bangunan rumah dan juga masjid, serta balai warga. Nah, perlu kita tahu juga bahwa selain bercocok tanam, mereka juga menanam pohon pala ya, dan kapulaga yang hasilnya nanti bisa dijual. Nah, seperti ini. Biji pala dan kapulaga. Nah, kita lanjut ke dalam. Kita dipandu oleh guide-nya ya, dari warga lokal lah ya di situ. Nah, kita memasuki lebih dalam lagi nih lokasinya. Kita lihat sekarang rumah-rumah yang tertata rapi ini. Kita lihat semua rata dan sama.
Di sini bangunan-bangunan yang ada tidak boleh ada bangunan yang terdiri dari tembok atau semen atau batu bata. Di sini seluruh bangunan terbuat dari bilik bambu, papan kayu, dan atapnya terbuat dari daun nipah atau ijuk serta bahan-bahan alami lainnya. Dan untuk mereka memasak, mereka masih menggunakan tungku yang bahan bakarnya itu dari kayu bakar tentunya. Nah, ini stok mereka nih, banyak banget. Di samping itu, kita lihat bapak-bapak ini sedang membuat kerajinan tangan ya. Nah, kerajinan tangan ini terbuat dari bambu. Nanti mereka juga jual keluar, bahkan juga mereka di sini juga bisa menjual. Jadi kalau ada wisatawan datang juga mereka bisa menjualnya di situ. Seperti ini. Kampung Naga ini juga dikenal sebagai kampung tanpa listrik. Jadi untuk penerangan warganya menggunakan lampu cempor atau lampu petromak. Nah, bentuk bangunan dari kampung ini, setiap rumahnya mempunyai 2 pintu dan semuanya menghadap ke depan. 1 pintu untuk ruang tamu dan 1 pintu digunakan untuk dapur. Yang membedakan hanya luas bangunannya saja. Selebihnya sama semuanya. Di depan kita ini adalah bangunan balai warga. Dan di sampingnya yang ada beduk itu adalah masjid. Jumlah warga yang ada di Kampung Naga ini berjumlah 300 orang kurang lebihnya. Nah, ini adalah masjidnya ya. Semua terbuat dari kayu dan tidak ada penerangan sama sekali. Penerangan yang ada hanya didapat dari luar saja. Jadi kalau sudah sore atau malam ya otomatis semua akan gelap. Mereka hanya menggunakan lampu cempor atau lampu petromak. Nah, ini adalah Sungai Ciwulan. Biasanya sungai ini bening, tapi kali ini butek rupanya. Sepertinya hujan di atas. Dan kita kembali pulang dengan menaiki anak tangga yang banyak ini. Oke teman-teman, kalau pada mau berkunjung ke Kampung Naga, ini adalah destinasi yang cukup menarik. Siapkan fisik ya. Turunnya 400 tangga dan naiknya pun 400 tangga. Oke, info dari saya untuk Kampung Naga sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di destinasi berikutnya. Assalamualaikum. Semua pasti pernah lihat ini. Yap, piramida di Mesir yang sudah menjadi 7 keajaiban dunia yang sudah ada di buku cetak sekolah. Pada tahun 2011, Indonesia juga pernah heboh loh dengan temuan tentang piramida di Indonesia, tepatnya situs Gunung Padang. Halo Science Lovers, kamu sedang menonton Sains Populer, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer menarik sehari-hari. Situs Gunung Padang berada di Jawa Barat, tepatnya di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Situs ini sudah ditemukan pada tahun 1800-an. Nah, pada tahun 2017, kisah Gunung Padang diangkat ke layar lebar dengan judul Gerbang Neraka yang dibintangi Reza Rahardian dan Julie Estelle. Gunung Padang juga dikeramatkan oleh budaya masyarakat Sunda loh. Seiring berjalannya waktu dan banyaknya penelitian yang dilakukan, situs Gunung Padang bisa saja menjadi sebuah peninggalan dari zaman Megalitikum. Penelitian yang dilakukan pun beragam dan banyak menuai kontroversi loh. Lalu gimana Gunung Padang hari ini ya? Fakta Gunung Padang. Situs Gunung Padang ditemukan pada tahun 1800-an dan mulai memancing ketertarikan para arkeolog dan ilmuwan saat dibahas Rapporten van de Oude Kundige pada tahun 1949.
dan kemudian mulai sering dibahas sejarawan Belanda sejak 1979. Wah, sudah lama juga ya. Bayangkan luas situs Gunung Padang diklaim mencapai 25 hektar. Luasannya sama dengan 10 kali Candi Borobudur, sementara tingginya 3 kali Borobudur. Kalau benar gitu, maka situs Gunung Padang adalah situs purbakala terbesar di dunia. Wah, situs Gunung Padang diperkirakan berdiri pada 11.000 tahun sebelum Masehi. Ini disimpulkan setelah uji karbon dilakukan oleh Badan Tenaga Atom Nasional Amerika di Miami. Konon kabarnya si St. Lovers lebih tua dari piramida Giza loh. Kontroversi Gunung Padang. Penelitian yang dilakukan di Gunung Padang bukan cuma sekali atau 2 kali, tapi udah sering banget. Karena penelitian ini nih, Gunung Padang banyak menghasilkan kontroversi. Apalagi saat Gunung Padang dikabarkan memiliki peradaban lebih tua dari piramida Mesir ataupun Machu Picchu di Peru. Sampai sekarang, riset tentang situs ini masih berlangsung, tapi sudah banyak pihak yang menarik kesimpulan. So, agak gimana ya? Lutfi Yondri, seorang arkeolog Balai Arkeologi Bandung yang menulis buku Gunung Padang, Kebudayaan Manusia dan Lingkungan, menyatakan situs Gunung Padang bukanlah piramida ataupun situs yang lebih tua dari piramida Giza. Pernyataan ini keluar karena beberapa hal. Hasil uji karbon yang dilakukan menggunakan gerabah yang berasal dari tahun 17 disimpulkan sudah ada 2500 sebelum Masehi. Masalahnya, gerabah-gerabah yang ditemukan di sekitarnya membuktikan bahwa sekitaran Gunung Padang tidak ada peradaban, budaya ataupun pemukiman besar. Tidak mungkin ada piramida besar tanpa ada populasi yang besar. Bukankah untuk membangun bangunan besar juga membutuhkan banyak tenaga manusia? Kebingungan lain juga berasal dari data galian yang seharusnya semakin dalam galian, maka semakin tua juga bebatuannya. Nah, data hasil galian Gunung Padang menunjukkan pada kedalaman 7 meter, umur batuan adalah 23.000 sebelum Masehi, tapi pada kedalaman 8 meter adalah 11.000 sebelum Masehi. Loh, kok bisa ya kebalik gitu? Ada juga temuan koin purba dari tahun 5200 sebelum Masehi. Tapi menurut Lutfi Yondri, di koin tersebut terdapat aksara Arab dan Jawa kuno. Nah, huruf paling pertama saja dikenal oleh masyarakat Mesir kuno sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Makanya nih, Lutfi menyatakan situs Gunung Padang bukanlah piramida apalagi lebih tua daripada piramida Giza. Ironisnya sampai sekarang belum ada loh yang membantah buku dari pernyataan Lutfi Yondri ini, padahal bukunya sudah sering dibedah dan dikaji. Gunung Padang hari ini. Terus kamu pasti bertanya, gimana dengan Gunung Padang hari ini ya? Apa masih ada penelitian? Yap, tentu aja nih Science Lovers, sampai sekarang masih ada penelitian kok di sana. Dan situs Gunung Padang sampai sekarang masih menjadi tempat sakral bagi masyarakat Sunda, bahkan dijadikan tempat bermeditasi dan berdoa. Penelitian Gunung Padang sekarang masuk ke dalam tanah untuk menengok isi dari situs ini. Penelitian ini dikerjakan menggunakan teknik penggalian, pencitraan 2D dan 3D, pengeboran inti, tomografi sinar X, dan radar penembus tanah. Hasil dari percobaan ini menemukan situs Gunung Padang terdiri dari 4 lapisan. Lapisan pertama adalah bagian paling atas. Bagian paling tampak terdiri dari kolom-kolom batu, dinding, jalan, dan ruang-ruang. Lapisan kedua yang disangka formasi batuan alam ternyata susunan batuan kolom yang diatur dalam struktur matriks. Lapisan ketiga adalah yang paling menarik nih, ditemukan batuan tersusun serta ruang bawah tanah yang besar dan memanjang ke dalam hingga 15 meter. Yang keempat adalah batuan basalt hasil modifikasi dari manusia. Berdasarkan temuan ini, bentuk bangunan situs Padang tidak seperti piramida Giza, tapi seperti bangunan suku Maya dengan puncak, bukan berada di tengah tapi di sisi bangunan. Menurut kamu gimana? Apakah situs ini memang sebuah kuil atau piramida seperti di Mesir atau Machu Picchu? Atau hanya sekedar situs megalitik biasa? Kalau sains populer sih mau nungguin galian arkeolog dan penelitian lebih lanjut untuk memastikan. Kan keren juga kalau ternyata ada bangunan semegah itu di Indonesia. Bayangin aja nih luasnya, sampai 25 hektar. Komen pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman kamu yang suka dengan penemuan-penemuan kuno. Sampai jumpa di video selanjutnya, Science Lovers.